Shalom. Ya, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan baik ya. Walaupun hujan, tapi kita tetap memuji Tuhan. Ya, sebelum mulai kita kasih salaman pada kanan kiri. Ya, kita tunduk kepala sebelum mulai. Terima kasih Bapak yang baik yang bertata dalam kerajaan surga. Pagi siang yang indah ini Tuhan telah membimbing kami sampai di sini dengan selamat. Walaupun cuaca hujan, kami percaya Tuhan tetap memampukan kami, menolong kami. Tuhan juga pimpin saudara-saudara kami yang dalam perjalanan tibakan tempatnya dengan selamat. Kami percaya juga Tuhan, kalau dua atau tiga orang berkumpul di nama Tuhan akan hadir di sini. Kami datang tidak sama dengan kami pulang, karena kami percaya kepada kami juga janji baik hidup saat ini maupun hidupnya akan datang. Bila ada yang sakit Tuhan yang sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih, kami percaya janji-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, juga selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Ya, semua ada waktunya ya. Waktu Tuhan kita katakan bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama kita katakan bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
bosku luar biasa. Ya, masih kuat nggak nih? Masih ya, kita akan nyanyikan sungai citamu sekali lagi sambil tetap berdiri. Sukacita mengalir dalamku, oh yes, yes yes yes, sukacitamu melimpah dalamku. Ku menaik dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacita ada dalamku. Mengalir sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, yes yes yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku bermutu. Amin. Silakan duduk. Ya, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Ya, luar biasa. Kita sudah tiba di sini walaupun hujan ya. Cuaca sudah masih hujan lagi ya. Ya, sebentar hambanya sudah berada di tengah kita. Kita akan menyanyikan lagu Balengan Bejana. Siap dibentuk. Siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu. Kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Suruh kehendakmu
demikian hidupku di tangan-Mu. Kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Tentukan seluruh kehendak-Mu, sampaikan sesuai rencananya. Mau seperti-Mu Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagiku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, amin. Kami mau seperti-Mu ya sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Katakan kepada Tuhan, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi katakan Tuhan, kami mau. Amin. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Dalam setiap jalan kami Tuhan, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau seperti Tuhan. Kami mau menjadi seperti dalam setiap jalan.
Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Melalui pujian yang kami naikkan, kami mau terus dibentuk, diubahkan, sehingga rupa dan gambar Kristus semakin nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjalani hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami rindu untuk firman Tuhan berbicara, membuka mata rohani kami, untuk kami semakin mengerti dan menyadari bahwa hidup kami adalah semua harus seturut dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, kami buka hati kami untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga kebenaran yang kami dengar sungguh-sungguh akan menghasilkan buah-buah yang lebat, dan hidup kami semakin menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak. Kami ingat segala pekerjaan kegelapan yang coba mencuri firman Tuhan hari ini. Dan kami percaya jika Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu, maka Tuhan siap mencurahkan anugerah, berkat, dan segala hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita bersyukur, walaupun saya tadi lihat pagi, wah ini hujan sempat deras ya. Tapi saya percaya bahwa waktu Tuhan menolong setiap kita boleh hadir di tempat ini, berarti Tuhan rindu kita mendengar kebenaran hari ini. Sebab waktu kita mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa itu akan membuat hidup kita juga menjalani hari-hari yang penuh dengan sukacita, kemenangan, dan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Oke, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema keselamatan dan tindakan iman. Sekali lagi temanya adalah keselamatan dan tindakan iman. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-12 ya, mulai ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Judul perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saya akan baca ayat 12, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 13, bergantian sampai dengan ayat 18. Ya, sudah dapat semua ya. Ayat 12, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di dalam baik kemauan maupun pekerjaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tidak sekali dan tiada bernoda sebagai salah yang tidak bersalah di tengah anak yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tapi sekalipun dalam tubuh curahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-12 tentang kalimat tetaplah kerjakan keselamatanmu, maksud daripada kata-kata di dalam ayat ini bukan berarti kita harus bekerja untuk mendapatkan keselamatan. Saya ulangi, maksud daripada kata kerjakan keselamatanmu bukan berarti kita harus mengerjakan sesuatu,
berbuat sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kita harus mengerti sebagai orang Kristen, keselamatan itu kita peroleh melalui anugerah. Amin. Cuma-cuma, gratis pada waktu kita percaya kepada Kristus. Jadi bukan melalui usaha, bukan melalui pekerjaan, bukan melalui sesuatu hal yang kita lakukan yang membuat kita selamat. Jadi di sini yang dimaksud bahwa kita mengerjakan keselamatan di sini berarti kita melakukan sebuah perbuatan atau tindakan setelah kita diselamatkan. Ya. Jadi tidak cukup setelah kita memperoleh keselamatan terus kita ya tenang-tenang aja, ya. Setelah selamat, setelah itu kita ongkang-ongkang kaki, kita nggak usah melayani, kita nggak usah lakukan perbuatan baik karena kan kita sudah selamat. Jadi tinggal tunggu waktu nanti masuk surga karena kita pasti akan menikmati surga. Gak cuma seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah kita selamat, kita perlu yang disebut dengan tindakan iman yang membuktikan bahwa diri kita sudah diselamatkan. Amin. Jadi perlu ada sebuah tindakan yang disebut dengan tindakan iman yang mewujudkan bahwa kita ini telah mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, tindakan iman ini bisa diartikan juga sebagai ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ya. Jadi setelah kita selamat, maka yang harus kita lakukan tindakan iman kita adalah taat melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita yang dipanggil percaya kepada Kristus. Jadi ketaatan kita kepada firman Tuhan menunjukkan bukti bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Amin. Kalau seandainya kita tidak taat melakukan firman Tuhan, ini sudah menunjukkan bahwa kita sesungguhnya tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi apapun orang, misalnya kita mengasihi seseorang, apapun yang seseorang itu minta, maka kita akan lakukan. Kalau nggak percaya katanya belahlah dada. Ya. Apakah masih ada nama? Saking mau membuktikan bahwa inilah cinta. Saya mengasihi engkau. Demikian juga kita kalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi kalau tidak melakukan firman Tuhan berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Ya, jadi juga ketaatan kepada firman Tuhan juga adalah merupakan tindakan iman, bukti kepercayaan kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Ya, jadi sehingga waktu kita mau melakukan firman Tuhan, kita taat melakukan firman Tuhan, maka kita siap diproses, kita siap dibentuk untuk menjadi serupa seperti Kristus, sama seperti yang kita nyanyikan tadi. Melalui ketaatan firman Tuhan kita semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Nah sekarang pertanyaannya berdasarkan konteks ayat yang kita sudah baca tadi, bagaimana bentuk ketaatan kita kepada Tuhan sebagai orang Kristen? Bentuk ketaatannya seperti apa yang Tuhan inginkan supaya tindakan iman kita ini berkenan di hadapan Tuhan dan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah meskipun tanpa pengawasan. Ya. Jadi bentuk ketaatan kita kepada firman Tuhan itu dibuktikan meskipun tanpa pengawasan. Mari kita lihat ayatnya di dalam ayat yang ke-12. Paulus berkata begini kepada jemaat di Filipi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ketaatan kita itu akan teruji ketika dalam kondisi apapun, baik kondisi yang baik maupun kondisi yang buruk, ketaatan itu tetap dilakukan.
maka kita tahu bahwa orang ini benar-benar taat melakukan yang dia percayai, ya, sekalipun tanpa pengawasan, tanpa diawasi. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang pekerja yang bekerja di kantor, ya, dia bekerja, dia taat melakukan apa yang diperintahkan sebagai seorang karyawan di kantornya, maka dia akan bekerja dengan baik, dia akan bekerja dengan semangat, nggak males-malesan untuk mengerjakan bagian tugas yang dipercayakannya untuk dia kerjakan. Betul ya? Nah, itu karena biasanya ada bos gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak ada bos? Nah, di situ akan kelihatan ketaatan dari seorang pekerja atau karyawan. Apakah waktu nggak ada bos, dia malah bermalas-malasan, bahkan dia senang, dia gembira, wah hari ini bos tidak hadir ke kantor, puji Tuhan katanya, berarti saya bisa berselancar di media sosial, di dunia maya, karena tidak ada yang mengawasi. Kalau perlu CCTV-nya dipiringin dikit, ya kan, supaya nggak kelihatan sedang tidur sebentar, ya, karena habis nonton bola misalnya. Jadi nggak ada yang ngawasi. Ini berarti bukan orang yang taat secara sejati. Ketaatan yang sejati itu sekalipun tidak ada yang ngawasi. Kalau dia tahu bahwa dia bekerja dengan sebuah tugas-tugas yang harus dia lakukan sebagai sebuah tanggung jawab, sebagai sebuah kewajiban, maka dia akan mengerjakannya, tidak perlu bos melihat dan mengawasi atau yang mengawasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang malah jatuh dalam perkara-perkara dunia. Padahal Tuhan inginkan, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa kalau kita mau taat, kita harus taat sekalipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi. Jangan karena tidak ada yang melihat dan yang mengawasi, ini merupakan kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jangan Bapak Ibu. Kita harus tahu kita ini adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, status anak-anak Allah itu harus dicerminkan lewat sebuah tindakan, perbuatan, ya. Bukan kalau ada kesempatan berubah dari anak-anak Allah menjadi bukan anak-anak Allah, ya kan? Untuk sementara statusnya ditinggalin dulu. Ini mumpung ada kesempatan. Ya, kapan lagi kesempatan katanya tidak datang kedua kali. Jadi masih ada kesempatan, lakukan seperti yang kita mau. Ini adalah cara pandang dunia. Kita sebagai anak-anak Allah harus punya cara yang benar. Jadi ketaatan sejati memang tidak bergantung pada ada atau tidaknya pemimpin yang mengawasinya. Ketaatan sejati adalah berarti tetap setia sekalipun tidak diawasi. Ya, tetap setia. Nah, ada motivasi di balik taat. Betul ya? Ada motivasi taat karena takut dihukum. Ya, taat karena daripada saya kena hukuman, lebih berat hukumannya daripada nggak taat. Ya udahlah, saya taat aja daripada hukumannya lebih berat. Terus kita taat karena terpaksa. Ya habis kalau nggak melakukan hal ini nanti misalnya dipotong gaji misalnya. Jadi akhirnya terpaksa kita melakukan itu tidak dengan senang hati. Terus ada motivasi karena enggan atau segan, nggak enak. Aduh, dia udah baik, misalnya gitu ya. Udahlah saya enggan lah, saya segan sama dia. Karena orangnya baik. Hanya sebatas enggan dan segan. Terus ada juga taat karena dapat hadiah. Wah, mumpung nih hadiahnya bagus nih, saya coba taat aja. Walaupun ini berat nih, taat untuk melakukan hal ini, hadiahnya sih gede, tapi berat. Tapi nggak apa-apa, demi sebuah hadiah yang besar ini, taat aja nih. Karena hadiah. Jadi ada motivasi-motivasi di balik ketaatan kita.
Ya walaupun di balik sebuah aturan-aturan yang dibuat itu memang mungkin menuntut sebuah ketaatan yang akhirnya kita menjadi terpaksa melakukannya, takut dihukum, segan, atau supaya mendapatkan hadiah. Ya kadang-kadang itu untuk memotivasi orang-orang untuk taat, gitu ya. Tapi yang lebih luar biasa yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen, karena kita ini anak-anak Tuhan ini kualitasnya harus di atas rata-rata. Amin. Kalau yang lain punya motivasi di balik taat, tapi kalau kita tidak, sekalipun tanpa hal-hal demikian, ya kita melakukannya di dalam ketaatan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kasih itu lebih besar dari segala sesuatu. Kalau kita misalnya mencintai sebuah pekerjaan, ya sekalipun misalnya yang lain udah nggak taat mengikuti aturan, tapi karena kita mengasihi pekerjaan kita akan melakukan seperti yang sudah dibuat dalam sebuah aturan. Itu yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Ketaatannya berbeda, motivasinya karena kasih. Motivasinya karena segala sesuatu yang kita kerjakan dilakukan untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena saya mengasihi Tuhan. Ini akan membuat kehidupan kita ini diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan, orang lain mungkin menganggap, wah kamu bodoh, ini kesempatan nih, gak ada yang lihat, kapan lagi, kamu gak akan kena hukuman. Tapi dia tahu ada Tuhan yang melihat. Tuhan memperhatikan, mata Tuhan senantiasa mengawasi di tempat-tempat yang bagi kita pikir tidak ada yang dapat melihat. Oke, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari sebagai garam dan terang, kita harus menunjukkan integritas. Kita harus bersikap jujur, kita harus bersikap tulus. Tulus berarti bukan bulus. Bulus itu punya tujuan, ada maksud, tapi tulus benar-benar murni. Kemudian jadi tidak berpura-pura, apalagi munafik. Ini yang tidak boleh dimiliki oleh orang Kristen. Di depan memuji-muji, di belakang mengata-ngatai atau menghina. Ini orang Kristen nggak boleh, dilarang. Amin. Berarti kalau melakukan hal itu, kita tidak memiliki integritas sebagai anak-anak Allah. Integritas berarti jujur apa adanya. Kalau kita tahu kita statusnya anak Allah harus jadi garam, anak Allah harus jadi terang. Maka dimanapun kita berada, di tengah-tengah lingkungan, bahkan di tengah lingkungan yang tidak hidup benar, kita tidak mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Itulah integritas. Nah, sebagai anak Allah, kita harus senantiasa mewujudkan dalam perkataan dan tindakan, dan itu harus teruji dan dimulai kita latih dari sejak tidak ada orang yang melihat. Ya. Jadi sebenarnya waktu tidak ada pengawasan itu sebenarnya itu latihan bagi kita. Kalau kita lulus untuk hal ini, kita akan teruji. Ya, tapi kalau kita masih cari-cari kesempatan, baru sadar, oh iya ya, ternyata ini salah. Kita harus menang dengan perkara ini. Waktu kita setia, kita taat, walaupun tidak ada pengawasan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Karena peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan menilai, Tuhan perhitungkan. Ya, setia kepada perkara-perkara kecil, Tuhan akan angkat untuk masuk ke dalam perkara-perkara yang lebih besar, karena dapat dipercaya oleh Tuhan. Seorang bos akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawan yang dapat dipercaya. Ya, tanpa pengawasan pun dia melakukan hal yang benar. Wah, lama-lama kadang-kadang bos lebih pintar daripada karyawan. Dipikir karyawan pikir bosnya nggak tahu. Tapi kadang-kadang dia bisa menilai. Nah, saya berharap jemaat GBI Alpha Omega yang bekerja di sini
Bahkan yang mau bekerja, mari tunjukkan ketaatan, integritas dalam bekerja. Maka saya percaya kehidupanmu akan senantiasa Tuhan bawa naik. Ya, janji-janji Tuhan menjadi milik setiap kita. Oke, jadi jangan menjadi orang percaya yang gagal dalam integritas, ketaatan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau di dalam gereja kita semua dengar firman, amin, bersemangat. Tapi waktu di dalam kehidupan sehari-hari, inilah medan yang sesungguhnya. Kita terpuji nggak dengan apa yang kita sudah dengar, kebenaran firman yang kita sudah dengar. Tapi waktu kita mengingat firman Tuhan, kita melakukannya, maka Tuhan memberikan upah atas ketaatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah bersandar pada kekuatan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan sendiri. Coba kita kalau perhatikan ayat ini, berarti kalau kita renungkan ayat ini, dari diri kita sebenarnya ada nggak sesuatu yang bisa kita banggakan? Kita melakukan hal yang besar, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bagi orang ini spektakuler. Sebenarnya nggak ada yang bisa kita banggakan. Kalau kita lihat ayat ini dikatakan, karena Allah lah yang melakukan. Karena Allah lah yang memberi kemauan. Dan bukan saja dia memberikan kemauan kepada kita untuk melakukan sesuatu, tapi Tuhan juga memberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi gak ada yang bisa kita sombongkan. Tuhan yang memberi kemauan untuk berbuat baik, kemauan untuk taat misalnya, kemauan untuk menolong orang. Itu Roh Kudus, Tuhan yang gerak. Bukan dari diri kita yang kita nyatakan, ya saya ini hebat, orang lain gak begitu. Saya punya belas kasihan kepada orang. Siapa yang buat belas kasihan itu timbul dalam hati kita? Tuhan. Tuhan, bukan kita. Karena dari dalam diri kita tidak ada sesuatu pun yang baik. Firman Tuhan berkata, kamu itu seperti kain kotor. Tahu kain kotor? Saya sudah pernah jelaskan ya. Kalau zaman dahulu belum ada softtek, ya. Zaman dahulu itu kalau perempuan misalnya mens, maka dia pakai kain lap itu. Nah, sekali dipakai maka nodanya nggak akan hilang. Biar dicuci pakai pakai baking biru gitu, tetap aja warnanya tetap kotor, nggak akan bisa kembali putih. Ya, kayak ada seperti lagu. Saya cuma mengingat aja, ada teman pendeta bilang gini, dia ditinggal di sebuah waktu masih muda pelayanan, tinggal satu di tempat di apartemen gitu ya, di sebuah perumahan gitu. Terus ada kan orang-orang sering nyanyi-nyanyi mabok-mabokan gitu ya, mabok-mabokan. Terus kebetulan si istri daripada gembala ini dia dari orang daerah timur gitu ya, jadi kulitnya hitam ya gitu ya. Terus si penyanyi ini namanya lagi mabok gitu ya, nyanyinya lagunya zaman saya gitu ya, nyanyinya begini, biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Wah, istrinya apa? Ngecek tuh Pak, ngapain saya lagi sementara baluran supaya lebih glowing kulitnya gitu ya, tapi dihina tuh Pak, itu Pak, ayo Pak bales tuh Pak ya. Nah, ya kan? Terus sengaja lagi nyanyiin terus di depan istrinya tuh, biarlah yang hitam menjadi. Ya, jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bahwa kita seringkali tergoda ya. Kita seringkali merasa bahwa wah ini tantangannya begitu berat, cobaannya begitu berat. Tapi kalau kita melakukan ketaatan yang kedua, bentuk ketaatan yang kedua, yaitu taat untuk senantiasa bersandar pada kekuatan Allah.
Jadi maksudnya begini, Bapak Saudara ya, bahwa kita ini masih banyak orang Kristen seringkali mau berusaha untuk taat kepada Allah, ya, mau kan kita mau Tuhan saya mau taat firman. Tapi kadang-kadang pengaruh dosa begitu kuat mengikat kita sehingga apa yang kita mau untuk taat malah bertentangan, malah berbeda yang kita lakukan. Malah yang kita lakukan adalah ketidaktaat atau kebalikan dari apa yang kita pahami dan kita mengerti. Betul gak? Kadang-kadang kita udah dengar firman Tuhan mengenai sesuatu hal yang kita tahu itu adalah hal yang tidak boleh. Tapi pada situasi di mana kita harus memutuskan hal itu, kita tetap melakukan hal yang berdosa, hal yang salah. Ya, karena kenapa? Ada pengaruh dosa dalam daging kita, dari kehidupan kita, sehingga mendorong kita untuk tidak taat. Padahal kita tahu kita mau hidup kudus, tapi masih saja jatuh di dalam hidup dengan manusia yang lama. Nah, untuk itu bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tidak akan pernah bisa hidup taat melakukan firman Tuhan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Semakin kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik menurut kita, tapi tetap yang kita lakukan adalah hal yang jahat kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Yang harus kita lakukan adalah bersandar pada kekuatan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, karena Allah turut mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan yang baik menurut kerelaannya. Artinya Allah lah yang membangkitkan dalam diri kita kemauan untuk taat. Amin. Allah yang membangkitkan kemauan untuk kita juga mau diubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan bahkan bukan hanya kemauan, tetapi juga Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kekuatan untuk hidup dalam ketaatan hari demi hari. Jadi kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Waktu kita sadar, Tuhan saya ini kok banyak lemahnya ya, Tuhan saya kok seringkali jatuh dalam dosa ini. Yang harus kita lakukan adalah, Tuhan saya serahkan kelemahan saya ini. Saya minta kemampuan yang daripada Tuhan. Saya minta kemauan yang daripada Tuhan itu lebih berkuasa. Amin. Kita yang harus mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang lembut. Dia gak mau dipaksa, tapi dia udah taruh kemauan. Dia sudah taruh kemampuan itu. Kemauan dan kemampuan yang Tuhan beri ini sebenarnya luar biasa. Karena Roh Kudus ini adalah roh yang dikatakan dunamis. Dunamis itu artinya seperti dinamit. Dinamit kalau diledakkan, maka ledakannya akan sangat besar. Jadi tinggal persoalannya hati kita mau gak untuk Roh Kudus yang dahsyat, yang luar biasa ini bekerja melalui kemauan dan keinginan, bahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita yang izinkan Roh Tuhan itu bekerja melalui kita. Tapi kalau kita padamkan Roh Tuhan, kita tetap lakukan, ya Tuhan saya ini orang lemah, tolong saya Tuhan. Tapi setiap kali Tuhan bilang, oke, aku tolong, jangan lakukan. Oh gak bisa Tuhan, saya terlalu lemah untuk itu, saya mau lakukan ini lagi. Nah itu kembali kepada kemauan, keinginan, bahkan keegoisan kita sendiri, kesombongan kita sendiri. Itu yang membuat kita tidak bisa hidup dalam ketaatan. Ya, jadi kuasa itu berasal dari Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhanlah yang sebenarnya bekerja di dalam hidup kita. Yang kita perlu lakukan adalah izinkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Ya, sama seperti begini. Kita diselamatkan, itu kan semua pekerjaan Roh Kudus, betul ya? Tuhan beri nggak kerinduan untuk kita bertobat? Beri kan? Kan salah satu syarat untuk kita juga mendapatkan keselamatan adalah kita mau bertobat dari kehidupan kita yang lama.
Kemauan itu Tuhan beri. Bahkan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang dulu, misalnya dulu ini preman, penjudi, obat-obatan, zina, ya, latar belakang kita hancur-hancuran. Tapi waktu kita mengandalkan, bersandar kepada kekuatan Tuhan, Tuhan bisa ubah orang itu. Betul? Menjadi 180 derajat. Orang gak pernah nyangka bahwa latar belakang orang itu begitu kelam. Tapi waktu Tuhan ubahkan menjadi baru seperti putih seperti salju. Gak ada bekasnya bahwa dia ini adalah orang yang dulunya ternyata seorang penjahat, pembunuh. Tapi bisa berubah 180 derajat. Karena kenapa? Andalkan kekuatan Tuhan. Ya. Jadi di sini bersandarlah pada kekuatan Tuhan. Karena dengan kekuatan sendiri kita tidak akan pernah bisa hidup dalam ketaatan. Ya. Yesaya 26 ayat 12. Yesaya 26 ayat 12 berkata begini. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kesanggupan kita adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan yang memberi kesanggupan. Tuhan yang beri kekuatan. Tuhan yang akan membuat kita melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan yang akan membawa kita melakukan hal-hal yang supranatural. Bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita orang Kristen, orang percaya, tidak ada yang mustahil. Sebab segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan turut bekerja. Tuhan mengambil bagian, ya, untuk melakukan pekerjaan yang tidak dapat kita lakukan. Ya, jadi semuanya ini dari Tuhan. Semuanya karena anugerah. Semuanya karena kebaikan Tuhan atas hidup. Ya, nah ini sampai kepada pemahaman nih, sampai kita harus sampai kepada pemahaman juga. Kita bisa hidup benar, kita bisa hidup taat, kita bisa hidup kudus. Itu bukan semata-mata karena kehebatan kita. Ya kan ada lagunya kan? Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya, dipakai untuk perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang dahsyat. Kita punya mimpi, misalnya membangun sesuatu yang belum pernah orang memiliki mimpi tersebut, dan kita bisa mewujudkan mimpi itu juga semata-mata bukan karena hebatnya kita, intelek kita yang luar biasa. Itu semata-mata dianugerahkan kepada setiap kita. Jadi di sini andalkan anugerah Tuhan, andalkan kekuatan Tuhan. Di situ kita akan melihat perkara yang besar. Kemudian Yesaya 26 ayat 7. Kalau segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan yang melakukan bagi kami. Bahkan di dalam Yesaya 26 ayat 7 berkata begini. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Artinya Tuhan yang mempersiapkan jalan itu baginya, sehingga orang itu bisa tetap berada dalam jalan yang Tuhan sudah buat. Amin. Jadi bukan kita yang buat jalanan. Saya mas seperti kalau kita misalnya naik ke sebuah gunung, ini misalnya pendaki-pendaki gunung, kalau kita mau buka jalan baru kan, kita harus tebangin pohon-pohon supaya ada jalan baru. Kita yang merintis jalan untuk menuju ke puncak gunung dengan merintis jalan baru. Ya. Tapi Tuhan yang merintis jalan. Tuhan sudah membuka jalan, mempersiapkan jalan, yaitu jalan yang lurus itu, di mana orang benar harus berjalan di dalam jalan. Nggak perlu lagi susah-susah untuk merintis jalan baru. Asalkan kita ikuti jalan Tuhan. Ya, dan jalan Tuhan itu adalah jalan menuju kemenangan, menuju tujuan yang Tuhan mau untuk kita mencapainya. Ya. Jadi Tuhan yang mempersiapkan jalan bagi mereka. Tuhan yang memberi kemauan.
Tuhan yang memberi kekuatan supaya kita dapat mengerjakan dan melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, jadi jangan heran anak-anak Tuhan, di tahun-tahun kalau kita mempercayai kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan bisa memberikan anugerah untuk melakukan hal-hal yang bagi dunia itu merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin. Contohnya sejarah mencatat begini. Setelah zaman reformasi itu terjadi tahun 1517. Ya, dimulai dengan Martin Luther yang membuat sebuah 99 dalil ya yang mengubah kehidupan orang-orang Kristen. Mulai zaman reformasi, tadinya ini zaman disebut zaman kegelapan. Tapi setelah zaman reformasi mulailah timbul penemu-penemu ya, peneliti-peneliti yang menciptakan industri modern sampai saat ini. Salah satunya siapa? Penemu lampu pijar yang listrik, Thomas Alva Edison. Itu setelah zaman apa? Reformasi. Thomas Alva Edison ini turunan dari Eropa lah, kalau nggak salah Jerman gitu ya. Jadi Eropa mengalami masa pencerahan. Karena kenapa? Karena Kristus terang Tuhan itu mengubah kegelapan menjadi terang, sehingga industri modern terjadi dimulai dari Eropa. Karena Eropa pada waktu itu terjadi kebangkitan rohani. Ya, disinilah kita menyadari ayat ini. Tuhan yang merintis jalan, Tuhan yang membukakan jalan-jalan yang baru. Asalkan kita melewati jalan yang Tuhan sediakan itu, kita akan melihat perbuatan kemuliaan, kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, bersandar pada kekuatan Tuhan sendiri, bukan kekuatan kita. Oke, yang terakhir, mengapa kita? Yang terakhir pertanyaannya adalah bagaimana bentuk ketaatan kita? Yang ketiga adalah ketaatan tanpa persungutan dan bantahan. Ya, ketaatan tanpa persungutan dan bantahan. Di dalam ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat ini jelas. Saya baca ulang lagi supaya ini jadi peringatan bagi setiap kita waktu kita mau melakukan hidup dalam ketaatan. Dikatakan begini. Lakukanlah segala sesuatu. Amin. Apapun yang kau mau lakukan, yang dikerjakan dengan tanganmu, lakukan segala sesuatu itu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak mengeluh, dan tidak berbantah-bantah. Ya. Nah, dalam terjemahan yang lain ini lebih enak kita baca. Saya baca di dalam terjemahan, misalnya, nah ini, misalnya di dalam TSI, terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tanpa bertengkar. Coba kalau kita mengerjakan segala sesuatu bersama-sama, terus berantem dulu. Yang satu ngomong gini, yang satu bantah orang ini, ya kan? Baru mengerjain ini, nggak bisa begini, ini harus mulai dari begini. Yang satu bilang, nggak bisa, saya pengalaman saya lebih lama daripada kamu. Saya sudah cobain. Enggak, ini penemuan baru. Wah, nggak akan pernah ketemu karena semuanya bertengkar menurut pikirannya masing-masing. Terus, dengan begitu kalian layak disebut anak-anak Allah. Karena kalian hidup murni dan tidak ternoda serta bersih dari segala kesalahan. Walaupun kalian berada di antara orang-orang sesat dan berhati busuk. Dan karena kalian memberitahukan kepada mereka ajaran yang memberi hidup, hendaklah kalian bersinar di antara mereka seperti bintang-bintang yang bersinar di dalam dunia yang gelap. Dengan demikian, saya akan sangat bersuka cita waktu Kristus datang kembali, karena akan terbukti bahwa usaha dan perjuangan saya tidak sia-sia. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa jangan berbantah-bantah mengerjakan segala sesuatu. Sebab waktu kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita berbantah-bantah, tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal.
Betul kan? Coba kita mulai sebuah pekerjaan, mulainya dengan ngomel, hasilnya pasti enggak bagus, jelek. Tapi waktu kita mau mulai, misalnya bikin kue, kita bilang, Tuhan terima kasih, semua bahan sudah tersedia. Berkati tanganku Tuhan, aku mau buat kue untuk acara besok. Saya percaya hasil daripada kue ini akan menjadi hasil yang terbaik. Walaupun bahannya mungkin sederhana, tapi waktu melakukannya dengan ucapan syukur, melakukannya dengan sukacita, melakukannya untuk memberikan yang terbaik, tidak mulai dengan ngomel. Kalau udah mulai ngomel, moodnya hilang ya. Udah moodnya hilang, udah ada asal-asalan. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang kan ada sesuatu yang harus, misalnya telur duluan, baru jangan dicampur. Jangan kadang-kadang udah dicampur mentega baru telur. Nah ini kadang-kadang berbeda hasilnya karena ngomel, lupa jadi salah buat. Tapi waktu melakukannya dengan ucapan syukur, dengan sukacita, hasilnya pasti lebih bagus, pasti hasilnya baik. Jadi ketaatan yang kita lakukan disertai dengan ucapan syukur akan menjadi lebih ringan dilakukan. Amin. Lebih mudah dilakukan. Memberikan damai sejahtera waktu kita mengerjakannya. Jika dilakukan dengan persungutan, maka pekerjaan itu akan terasa berat. Kalau sudah berat, stres. Kalau sudah stres, sudah sakit. Bahkan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kalau kita melakukan sesuatu dengan bersungut-sungut, ujungnya adalah maut. Ya, bukan saja stres, bukan hanya sakit, maut, kematian. Ya, ini sesuatu hal yang menyedihkan. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari bangsa Israel yang tidak dapat masuk tanah perjanjian. Karena kenapa? Waktu mereka bersungut-sungut, mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Langsung deh, saya nggak akan baca di bilangannya, tapi di Yakobus 5 ayat 9. Yakobus 5 ayat 9 berkata begini, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Jangan cari kambing hitam. Cari bukan kambing putih. Tapi kita nggak mencari kesalahan orang-orang. Jangan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sekali bersungut-sungut, terus bersungut-sungut, terus berbantah-bantah, terus mempersalahkan, maka tinggal menunggu hukuman. Hukuman menanti di belakang. Dikatakan sesungguhnya hakim telah berdiri di depan pintu. Maksudnya bagaimana nih ayat ini? Coba di dalam terjemahan yang lain sebenarnya dikatakan bahwa kalau kita berkata-kata dengan perkataan yang membenci, itu salah satu yang sungut-sungut, berbantah-bantah, mempersalahkan, menyebarkan hoaks, itu sama seperti itu. Hakim telah berdiri di ambang pintu. Siapa hakim itu? Hakim yang agung itu adalah Kristus. Dia siap menghukum. Kalau hakim sudah memutuskan segala suatu hal perkara, dan perkara itu dikatakan bahwa si tersangka itu sudah dianggap sebagai bersalah, nah ini udah kena hukum, nggak akan ada satupun yang dapat dia menolong, ditarik lagi. Jadi hakim telah berdiri di ambang pintu, siap untuk memberikan hukuman, judgment. Jadi jangan sampai kita kedapatan bersungut-sungut, terus bersungut-sungut, kita pikir udah nggak apa-apa, gue mumpung lagi marah nih misalnya, gue lagi emosi nih, udah biarin dah, gue tumpahkan sebuah kemarahan, kekesalan gue. Besok lagi belum cukup, ya kan? Lusa, wah ini tambah lagi, baru kemarin diomelin, masih buat lagi, gue tambahin berapa porsinya lagi ya kan, untuk parah. Tahu-tahu hakim udah siap-siap. Ada Tuhan.
Bukan sebenarnya Tuhan sih nggak mau menghukum, ya. Tuhan itu penuh kasih, tapi Dia harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Siapa yang jadi algojonya? Oh, iblis, siap dengan semua pekerjaan yang menghancurkan, membinasakan. Jadi jangan izinkan persungutan, bantahan ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga. Apa yang kita harus jaga? Hati kita. Hah? Hati pikiran kita. Hati pikiran. Setuju. Tapi ada lagi yang bahaya. Karakter, ya pasti. Ada yang bahaya, yang termasuk sebagai anggota tubuh kita. Yang paling berbahaya, lidah. Hati-hati dengan lidah. Amin. Selagi kita berucap sesuatu hal yang salah, hati-hati. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Coba pikirkan dari anggota tubuh yang lain. Semuanya dua. Pertanyaannya, kenapa lidah diciptakan Tuhan hanya satu? Kalau kita pikir, mata dibuat dua. Telinga dibuat dua. Hidung satu, tapi lubangnya dua. Ada yang dikatakan bahwa lubang hidung kita beda-beda katanya. Ada yang ukuran S, M, L, dan XL, gitu ya. Yang XL itu yang longgar gitu. Oke. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa lidah dibuat satu? Kenapa nggak di depan, di belakang kayak ya, biar seru gitu kan. Jadi kalau ada yang ngomongin kan kita bisa melihat, oh ini tinggal ngomongin aja langsung, gak usah muter. Ya, saya juga nggak bisa jawab sebenarnya, tapi akhirnya menurut saya, menurut yang lain-lain juga diberikan satu karena satu aja udah bisa menyebabkan masalah gitu ya, apalagi banyak gitu ya. Satu aja kita gak bisa jaga mulut kita untuk berkata-kata yang kadang-kadang kita terlontar, kita pikir biasa, tapi menyakitkan hati orang. Satu aja kita gak bisa jaga karena lidah ini tidak berulang. Firman Tuhan katakan lidah ini seperti nyala api, ya, bisa membakar satu hutan yang luas. Wah, luar biasa nih lidah ini. Makanya dikatakan kendalikan lidah. Kekang lidah gitu. Ya. Kalau perlu katanya ini bicara soal semuanya kan mulai dari dosanya di sini juga ya, di mulut. Kita lapar, kita makan, kita serahkan, kata firman Tuhan, taruh pedang di leher supaya mengingatkan jangan makan terus misalnya. Semuanya lidah. Baik dalam perkataan, baik dalam sikap, tindakan, dosa yang bisa jadi gerbang untuk kita berbuat dosa adalah lidah. Kita harus jaga perkataan kita. Kita harus jaga jangan sampai mungkin kita bisa berkata gini, tapi saya karakternya begini Pak Pendeta, saya itu orangnya suka ceplas-ceplos, kadang-kadang nyakitin. Ya kita mulai berubah. Amin. Jangan sampai kita koreksi diri, Tuhan, ternyata perkataan saya ini maksud saya bukan begitu Tuhan, tapi kenapa kata-kata saya membuat orang itu sakit hati. Ya, kita minta sama Tuhan, Tuhan ubah lidah saya, ubah perkataan saya, supaya bukan kata-kata yang mempersalahkan, tapi yang membangun, yang menguatkan, yang menolong, ya, yang membantu setiap kita sehingga orang yang mendengar perkataan kita malah mendapatkan semangat, ya, bukan malah down, bukan malah akhirnya apalagi perkataan kita membuli. Nah, ini tidak boleh ada dalam kehidupan kita, ya. Jadi orang yang mengerjakan dengan bersungut-sungut akan hidupnya akan mengalami menjadi semakin lemah. Kita sedang hidup di tengah dunia yang bengkok hati, tapi Tuhan meminta kita memancarkan cahaya. Amin. Di tengah gelapnya dunia, kita harus memancarkan cahaya terang Tuhan. Dan kita harus menjadi berkat sebab kita ini adalah anak-anak terang. Ya, kenapa ada kegelapan? Karena kegelapan itu ada, dengan kata lain, karena ketiadaan terang. Betul kan? Tapi kalau kita sebagai anak-anak terang,
kita memang ditentukan Tuhan berada di tengah-tengah, supaya melalui terang yang ada dalam hidup kita, dunia di sekeliling kita menjadi terang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan lakukan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu Dengan Apa Akan Kubalas Segala Kebaikan Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sudah mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan, supaya ketaatan kami sungguh-sungguh sebagai tindakan iman, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan, bukan karena diawasi Tuhan. Juga perkataan kami Tuhan, bukan hidup kami, ketaatan kami Tuhan, bukan kami lakukan dengan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan bersandar pada kekuatan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau taat bukan karena terpaksa. Kami mau taat bukan melakukannya dengan persungutan, dengan bantah, tetapi kami melakukannya Tuhan dengan sungguh-sungguh setia, dengan sungguh-sungguh penuh integritas, dengan hati yang jujur, hati yang tulus. Kami melakukannya karena kami mau menyenangkan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami naikkan pujian ini di hadirat Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamikan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku membalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sebelum musik tetap mengalun, mungkin ada masalah-masalah dalam hidup kita. Mungkin ada perkara-perkara dosa dalam hidup kita. Ada perkara-perkara dalam hati kita, dalam hidup kita yang merupakan kelemahan, yang seringkali kita mau melakukan firman Tuhan, mau taat melakukan firman Tuhan, tetapi berulang kali kita seringkali jatuh kepada hal yang tidak berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jika ada hal itu masih ada dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna, manusia penuh dengan kelemahan, dan setiap kali kita jatuh kepada perkara-perkara yang tidak berkenan di hati Tuhan,
sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan bahwa disitulah kelemahanmu. Dan waktu engkau menyadari akan kelemahanmu itu, jalan yang terbaik bukan melakukan dengan kekuatan kita sendiri untuk mengubahnya, tapi izinkan Tuhan, serahkan kelemahan-kelemahan itu yang membuat engkau terpisah daripada Tuhan. Andalkan kekuatan Tuhan, bersandar kepada kekuatan Tuhan untuk mengatasi semua kelemahan-kelemahan yang merupakan dosa dalam hidup. Maka saya percaya firman Tuhan menjamin setiap kita, maka kita akan mampu melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, karena kita mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang akan mengubah kehidupan kita dari sesuatu hal yang menurut kita itu adalah perkara yang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan, Tuhan mampu mengubahnya menjadi sesuatu hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami menyadari Tuhan, hanya karena kasih anugerah kami menyadari Tuhan bahwa karena Engkau baik Tuhan, karena Tuhan baik atas hidup kami, sampai dengan hari ini kami boleh menikmati kebaikan, berkat, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, kesehatan yang Tuhan sediakan sampai dengan hari ini. Kami tahu bukan karena usaha kami, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena apa yang kami miliki ya Tuhan yang mampu membuat hal-hal itu. Tapi kami tahu itu semata-mata karena Tuhan baik, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kembali melalui pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, hamba berdoa Tuhan, mereka yang sedang mengalami pergumulan yang berat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, angkat segala kelemahan-kelemahan kami. Tuhan baharui hidup-hidup kami, sehingga hidup kami akan menjadikan hidup yang senantiasa taat melakukan firman Tuhan. Sehingga kami, setelah kami diselamatkan, kami akan melakukan tindakan-tindakan iman, yaitu taat, sama seperti Abraham, tetap taat, percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik atas hidup. Haleluya. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Hamba berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat yang diberkati Tuhan, biarlah mereka juga mengalami sebuah berkat daripada Bapa, kasih setia Tuhan dan anugerah yang berlimpah-limpah pada saat kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita nyanyikan lagu ini. Kau Allah yang setia, terima kasih Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, curahkan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Pulihkan hidup kami, Kaulah harapan kami, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih
dengan apa kami menyadari, buat kami menyadari Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami mau mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, terima kasih Tuhan, Engkau yang bekerja jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami pikirkan, apa yang dapat kami doakan, oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, terima kasih kepada hambanya Pak Gembala telah membuat hati kita dengan tema keselamatan dan tindakan iman. Ya. Ada 3, yaitu 1, meskipun tanpa pengawasan, 2, bersandar kekuatan Tuhan, 3, tanpa kesemutan dan bantahan. Biar kita bukan hanya mendengar, tapi dari melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan juga memberkati Pak Gembala dalam keluarga, pelayanan, dimanapun berada. Amin. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita tutup pertama dulu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga tahu bahwa kami harus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami dapat membawa kerajaan-Mu, dan kami juga memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami siap memberi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan sungguh bangga. Ya, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Ibadah kita katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari
makin bertambah bersama keluarga saya kita pada untuk Mari kita makin berdiri. Berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin bertambah, bersama anugerah, semakin hari semakin bertambah bersama anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah Tuhan semakin berlimpah-limpah bagi setiap kami, sebab kami membutuhkan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir saat ini oleh karena sakit atau oleh karena kendala-kendala yang mereka alami, sehingga mereka tidak dapat hadir hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pada minggu-minggu ke depan jemaat yang tidak hadir boleh kembali beribadah, boleh bersekutu, dan boleh menerima berkat daripada ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi yang sakit. Kami dengar Ibu Titin Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan memberikan kesehatan kepada Ibu Titin untuk tindakan-tindakan setelah operasi, bahkan tindakan-tindakan medis yang perlu dilakukan. Tuhan campur tangan, Tuhan mengadakan mujizat Tuhan. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau mampu menyembuhkan segala sakit penyakit kami, sebab Engkau sudah menanggung kelemahan sakit penyakit kami di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami terima kesembuhan. Biarlah itu juga menjadi bagian dari kehidupan Ibu Titin. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat yang dalam pergumulan, baik masalah ekonomi, finansial, keuangan. Tuhan campur tangan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan menyediakan segala berkat-berkat, bahkan Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit. Maka kami percaya kami akan mengalami Tuhan kecukupan yang daripada Tuhan, sebab Engkau mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan yang daripada-Mu. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak susah hati, kami tidak bimbang, karena Bapa kami adalah Bapa yang memiliki segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, dan Bapa kami adalah Bapa yang baik, yang tahu segala kebutuhan kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Bapa kami serahkan, biar Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang mengadakan mujizat. Kami tahu Bapa, permasalahan pergumulan kami ada waktunya. Di balik segala pergumulan dan masalah kami, jika kami tetap tekun, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab segala doa-doa kami. Tuhan mengadakan terobosan Tuhan, Tuhan mengadakan pemulihan dalam keuangan kami, dan kami akan menaikkan syukur kami karena Engkau sungguh baik, teramat baik atas kehidupan kami. Kami juga berdoa Bapa bagi mereka yang bekerja, Tuhan berikan hikmat dalam pekerjaan sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik. Janji Tuhan mereka akan senantiasa naik, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Dan mereka boleh menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, mereka yang sekolah kuliah, Tuhan berikan hikmat kecerdasan sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas tanggung jawab mereka sebagai anak sekolah Tuhan, sebagai anak kuliah ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehingga juga mereka memiliki masa depan yang baik. Cita-cita yang mereka harapkan boleh mereka dapatkan Tuhan, karena Tuhan juga yang memberikan hikmat, memberikan kecerdasan dan masa depan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap hubungan-hubungan, baik suami istri, baik orang tua dengan anak Tuhan, saudara bersaudara satu dengan yang lain Tuhan. Semuanya Tuhan, bahkan dengan bertua, semua Tuhan Engkau memberkati. Tuhan pulihkan hubungan-hubungan yang mungkin rusak Tuhan. Tuhan pulihkan dengan kasih Tuhan, dengan damai sejahtera Tuhan,
sehingga hubungan antara orang tua dengan anak-anak juga boleh kembali dipulihkan. Dan kami percaya pada saat ada kesatuan di dalam hati, kesatuan dalam roh, maka berkat-berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapak, ada banyak perkara-perkara, banyak hal yang kami bawa di hadapan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami tidak dibiarkan sendirian. Tuhan beserta dengan kami, dan jika Tuhan ada bersama-sama dengan kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan akan membuat hidup kami semakin memuliakan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa di tahun 2024 pada bulan Februari, dalam waktu beberapa hari ke depan, negeri ini, bangsa kami akan mengadakan pemilu 2024. Tuhan, kami memberkati akan bangsa kami Tuhan. Di tengah suhu politik yang mungkin semakin memanas Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Apapun pilihan dari setiap anak-anak Tuhan untuk memilih baik presiden, wakil presiden, bahkan calon-calon legislatif yang akan memimpin negeri ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan memberikan tuntunan, sehingga pada saat kami memilih, kami tahu kami melakukannya untuk Tuhan, dan karena kami dituntun oleh Tuhan sendiri untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, kami percaya pada saat nanti pemilihan dan terpilih pemimpin bangsa kami percaya itu adalah campur tangan daripada Tuhan, sebab kami sudah membawa pemimpin bangsa yang akan memimpin negeri ini ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pegang kendali, Tuhan campur tangan, sehingga hasil yang akan kami terima itu adalah pilihan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari kekacauan, kerusuhan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa biar pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga atas wilayah kami, kota kami, bangsa kami, negeri kami Tuhan, sehingga negeri ini tetap aman, negeri ini sejahtera, negeri ini diberkati oleh Tuhan, dan negeri ini Bapak boleh menikmati semua hal yang terbaik melalui negeri yang kaya ini, untuk menikmati semua kekayaan yang Tuhan sudah beri untuk kami nikmati di negeri ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Oleh sebab itu kami serahkan keamanan negeri ini ke dalam campur tangan Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Terima kasih Bapak. Dan di penghujung daripada ibadah minggu pagi hari ini, kami percaya ibadah kami mengandung sebuah janji. Bukan saja untuk masa kini, tapi masa yang akan datang. Dan setiap kami yang sudah beribadah Tuhan, kami mau terima anugerah, kami mau terima berkat yang khusus melalui ibadah kami pada hari ini. Mari jemaat Tuhan kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mencintai setiap kita. Dia siap untuk memberkati hidup kita. Hamba berdoa, turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia, rahmat, belas kasihan, pengurapan, kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan pekerjaan daripada Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa menyertai dalam segala hal yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil dalam segala hal. Dimanapun engkau berada, kau menjadi terang, hidupmu menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Engkau senantiasa taat, setia, hidup dalam kekudusan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput. Maka kita tidak kedapatan bercacat celah, kita tetap hidup di dalam kebenaran, dan kita akan masuk di dalam kerajaan-Nya kekal, sebab Tuhan akan menjemput setiap kita dan menikmati semua hal yang terbaik di sorga yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.